Ada nggak sih kayak model orang punya kekuatan tapi malah justru nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan nggak bisa memaksimalkan kekuatannya dia. Atau ada nggak sih orang yang dikutuk? Nah itu kan film panjangku yang juga film kemarin yang diproduksi di Kalimantan. Itu kan juga kayak gitu. Antara realis dan nggak realis itu batasannya tipis. Tapi semua tentunya ada sesuatu yang pengen kita bicarakan. Biasalah kalau misalnya kita katakanlah sok pengen kayak seniman gitu kan. Ada sesuatu ada gitu. Ada yang ingin disampaikan. Keresahan. Ya selalu berangkatnya dari sana sih pasti. Nah terus keresahannya apa Mas? Kan ini film nyeni banget loh ini BTW. Jujurnya ya, awalnya aku bikin film itu kan selalu dengan cara-cara pilihan yang terlalu serius dan orang selalu mengkategorisasikan ada namanya filmmaker festival dan benar. Iya kan sering dengar kan filmmaker industri ini mah filmmaker festival tuh nggak bisa tuh bikin komedi kayak gitu nggak bisa. Iya. Nggak kemakan aku jengkel banget digituin. Alah. Aku jengkel banget sih. Maksudnya tuh kayak kenapa sih kalau misalnya pilihan kayak gitu kan itu masalah pilihan masing-masing gitu kan. Bukan berarti kita nggak bisa, bukan gitu. Tapi karena kita merasa bahwa pilihan bentuk kita tuh pengennya yang seperti yang serius aja gitu. Nah, tapi kemudian orang kan melihatnya, itu mah dia mah anak festival tuh filmnya pasti berat-berat tuh. Mikir tuh. Mikir isu global nih. Pasti isu global nih gitu kan. Human trafficking nih. Pokoknya pakai bahasa Inggris lah. Istilah-istilahnya itu benar. Yang which is lah. Which is benar. Terus dari situ akhirnya ya karena tadi itu pijakannya aku selalu nyari yang antara realis dan nggak realis. Terus aku juga berangkat dari apa yang orang bilang katanya itu filmmaker festival nggak bisa tuh bikin film gampang yang dicerna gitu pasti berat gitu. Nah aku tuh pengen itu juga sih mencoba kayaknya aku bikin komedi deh kayaknya. Aku pengen belajar lah intinya kan kayak gitu. Makanya terus ya Cinema Black Magic itu sebenarnya salah satu cara buat aku belajar hal yang baru sih. Tapi belajarmu tanggung Mas. Kenapa? Ngeri ini. Debat dosen ini. Debat dosen bisa nih. Jarang-jarang kita melihat dia Enggak, Ya, gimana? Maksudnya gini, ketika kamu kalau memang ingin belajar, belajarmu tanggung. Karena apa? Karena yang dia pilih adalah aktor komedi basicnya. Gitu. Jadi kalau nggak mau totalitas kalian nih belajar ya sekalian ya bedah gitu ya. Pakai aktor yang mungkin aktor yang cenderung serius atau aktor-aktor yang nggak yang nemu lah ya. Aku ngerti arahmu kemana komedinya. nih. Kemana ke barat? Besok kalau mau bikin film serius, tetap calling kami Mas. Iya kan? Iya kan? Aku tahu arahnya kemana. Mereka tuh marketingnya tuh kayak lawan aksis dulu ada gitu. celahnya ya. Iya, ada lawan aksis dulu tapi niatnya tuh sebenarnya ke sana. Strategi marketingnya pinter. Produser. Reverse. Iya, coba lah Mas. Ini coba kecap main serius. Ya tapi kayaknya itu menarik sih. Nanti kalau aku bikin lagi kayaknya aku milih yang bukan basicnya aktor komedi aja. Kalian kan udah kategorinya aktor komedi, jadinya aku bisa milih yang Enggak Mas, apa? Jangan gitu nanti itu bisa di-cut ya, bisa di-cut enggak ya? Iya. Semakin asal nanti. Makin tipis ya ruang kerjanya nanti callingannya ya. Komedi apalagi kalau berapa tahun ini lagi hype-nya horor ya. Diketawain sama. Iya, yang komedi-komedi ini gak payu. gitu. Ya pasti gini ya, sekarang kan ya ini tantangan sebenarnya kan kayak model kita tahu kalau misalnya di film horor rame banget gitu dan komedi juga rame banget gitu. Sekarang tuh kayaknya drama lebih kecil kan jumlah persentasenya gitu. Ya ini sesuatu ini sebenarnya potensi buat semua ekosistem di film gitu ya untuk bisa ya termasuk filmmaker atau aktornya gitu kan. Untuk bisa bikin film yang kira-kira bakalan punya tawaran yang kayak apa lagi gitu kan gitu. Pasti semua udah dibuat lah ya. Maksudnya dari film cerita dari apa hantu-hantu apa sampai A sampai Z ada hantunya udah semua dibuat gitu. Komedi yang kayak gimana juga udah dibuat. Tapi yang bikin sesuatu yang punya tawaran dan bentuk yang beda lagi kayak apa? Nah itu tentunya bakalan Ya, akhirnya kan cara berkomedi kan juga beda-beda kan akhirnya Mas. Cara berkomedimu sama cara yang berkomedi yang maksud sutradara komedi yang kalau di kotak-kotakan tadi yang si industri dan si festival kan cara berkomedinya beda juga kan pasti kan. Itu. Tapi pada akhirnya kamu mencari
sebagai director ya Mas, mencari stylemu sendiri nggak? Atau itu akan berjalan beriring waktu aja gitu sampai orang-orang yang akhirnya mencap, oh Mas Lul ini filmnya gini. Kalau dia berkomedinya seperti ini, kalau dia bikin drama dia dramanya kayak gini gitu. Tapi ada karakter yang Mas Lul banget gitu. Ya kayaknya mungkin kalau aku sebenarnya nggak pernah bisa nyadarin itu ya. Jadi sejauh ini tuh ngalir aja. Jadi aku dibilang kayak model yang tadi itu, oh kayaknya dia filmnya kayaknya serius berat-berat kayak gitu. Rasanya tuh aku bikin film tuh nggak pengen kayak gitu. Tapi akhirnya orang jadi mikirnya, kok orang nganggap aku kalau bikin film kok nggak gampang ya, nggak ringan gitu, selalu dikatain berat gitu. Mereka aja. Yang enteng. Enggak, aku nggak bilang itu loh. Kipli loh yang bilang. Somasi loh. Nanti disomasi loh. Nanti loh. Apa ini yang makhluk-makhluk lain? Soalnya kita kan ngomongin horor. Aktor-aktor yang di horor film. Iya, maksudnya yang tolonglah sapuin lah, cowok. Setannya maksudnya karakter dalam filmnya. Maksudnya karakter dalam filmnya, bukan dunia nyata kan namanya realisme magis kan bisa aja terjadi gitu kan. Iya, takut. Bersih enggak tuh ya kira-kira sapunya tuh? Kurang bersih kayak Bang, sorry ya Bang ya. Mas, tapi ada yang ini enggak Mas? Selama dipertontonkan ke penonton nih, ada yang memberontak gitu. Ini bukan kamu banget nih. Apa sih Mas? Kenapa sih? Ya, misalnya gitu, misalnya. Enggak sih. Sejauh ini aman. Ya nggak tahu juga sih. Cuma mungkin gini, kalau seandainya orang nonton dan mereka bisa menikmati dan itu cukup buat mereka, kayaknya mungkin kenapa itu juga jadi nggak ada komplain ya gitu. Sejauh ini sih kayaknya masih oke aja. Komen-komen di sosmed gitu nggak ada? Komen Instagram gitu yang tiba-tiba ngomong kayak ini mbak filmmakernya newbie tolol nih gitu misalkan. Ini siapa sih yang ngomong? Dasar newbie tolol gitu ada nggak komen gitu? Kayaknya sih ada lah, biasanya kayak model kayak gitu tuh di komen kan, ini kameranya apa ya Mas? Gitu. Software editingnya apa? Terus dan itu kayaknya nggak cuma kayak model di filmku ya, di film-film yang kayaknya di industri di Jakarta pun kayak model, aku kemarin sempat lihat gitu di salah satu trailer promosi teaser gitu, terus kayaknya si aktornya ini make upnya kurang deh. Itu aku lihat kayak gitu. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh banyak banget terjadi gitu. Tapi ya udahlah kayak gitu mah emang kita nggak bisa ngontrol kan gitu. Ya udah biarin aja kalau itu ada. Oh ya, sudut pandang si sutradara yang dibangun di Cinema Black Magic ini kan sosok yang dia punya idealisme yang kuat, terus dia pengen ngebangun pasarnya sendiri, terus habis itu kayak dia bentrok banget lah sama sudut pandang produsernya yang mikirin, walaupun di sana ceritanya lebih ekstrim ya, kayak pokoknya yang penting kejual gitu kan. Nah, tapi kalau menurut Mas sendiri sebagai ini real life filmmakernya lah ya, sebenarnya tuh paham yang benar atau enggak sih Mas? Untuk kita sebagai director tuh ya udah urusan penonton tuh nanti mereka akan mencintai kita, ruang kita sendiri kok gitu. Yang penting kita buat sesuai apa yang kita mau dulu gitu. Aku jawabnya itu kalau seandainya iya nanti kayak aku mewakili banyak orang ya. Nah ini kan akan sulit ya. Ini pertanyaan yang juga harusnya dijawab oleh banyak orang sebenarnya. Tapi sudut pandang personal aja sih. Yang kamu amini as a director atau filmmaker gitu sebenarnya bijaknya seperti apa gitu ketika kita memutuskan untuk bikin film? Sebenarnya gini, nggak ada filmmaker satupun yang nggak pengen atau nggak senang filmnya ditonton sama orang banyak. Iya nggak? Ya. Mau itu filmmaker festival, mau film itu bioskop atau film mass audience populer gitu. Semua filmmaker pengen filmnya ditonton oleh orang sebanyak-banyaknya. Itu film festival juga sama. Dan itu menurutku salah satu hal yang sebenarnya nggak bisa dibedakan itu. Artinya nggak ada istilah lagi film festival, itu film bioskop itu nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Persamaannya itu. Kalau nggak pengen ditonton orang banyak berarti bukan filmmaker. Bukan filmmaker, gitu. Itu Jadi kalau misalnya kita bijaksananya tuh harusnya kayak gitu tuh, mindsetnya. Bahwa semua filmmaker pengen filmnya ditonton oleh orang banyak. Nggak ada istilah filmmaker festival itu pengennya ditonton sedikit, enggak. Itu konsekuensinya aja karena dia memilih segmentasi. Tapi pada dasarnya dia pengen filmnya tuh ditonton oleh orang sebanyak mungkin di dunia gitu kan. Katakanlah justru malah pengen karena dia pengennya malah justru internasional gitu kan. Nah itu kan sama sebenarnya gitu. Aku malah ngelihat
bahwa soal tadi itu soal ini film yang personal dan lain sebagainya itu kan sebenarnya lebih ke cara kreatif masing-masing aja. Dia pijakannya tuh dari yang memang orang suka dulu atau yang kita suka dulu. Nah, tapi capaian akhirnya yang tadi itu pengennya ditonton oleh banyak orang gitu. Sama di semua aspek. Di film festival, film bioskop sama. Siapa sih Mas yang menggolong-golongkan itu Mas? Itu kan sama kayak menggolong-golongkan saya aktor komedi gitu kan. Apa sih? Enggak ya. Siapa ya Mas kira-kira Mas ya? Enggak tahu ya. Iya kan? Sebenarnya kalau sana kayak model genre aja siapa yang buat? Kritikus. Siapa tadi? Marquez tadi kali ya? Bukan ya? Bukan Marquez, bukan. Asal muasalnya pengkategorisasian itu karena apa? Karena kritikus nggak sih? Karena mereka akhirnya ada penonton-penonton yang mengulas itu, tidak hanya nonton doang, tapi dia juga menuliskan tentang film itu. Betul. Iya. Insya Allah ya. Kayaknya sih iya. Kayaknya itu kritik film sih. Kritik film ya. Maksudnya iya. Yang mencap itu harusnya kritikus kan. Kritikus ya. Kalau seandainya itu kayaknya memang awalnya bisa jadi karena pengkategorisasian ini kan sebenarnya salah satu cara untuk bisa nge-track gitu. Oh, kalau seandainya bentuk seperti ini tuh dikategorikan komedi. Oh, kalau bentuk ini adalah horor, ini drama, action dan lain sebagainya. Dan akhirnya kalau seandainya pengkategorisasian ini udah jelas, penonton tahu kenapa akhirnya kalau setiap film itu harus ada kategorinya. Jadi sebelum dia nonton, penonton udah tahu, oh ini adalah kategori ini yang jelas ekspektasinya ini. Nah, itu loh. Ini soal membangun apa ya istilahnya ekspektasi penonton dan pada saat ketika dia akan datang ke bioskop, mereka akan tahu oh yang akan ditonton ini genre-nya kategorisasi komedi yang tentunya itu harapannya adalah oh pengen senang-senang berarti nonton komedi. Oh kalau pengen ikut drama dan terbawa emosi ya drama dan segala macam. Nah kalau pengkategorian filmmaker festival dan non festival itu siapa yang bikin Mas? Ah sembuh. Itu kan berarti kan iya kan Mas? Nggak itu tahu. Kan berarti kan kayaknya mungkin nggak tahu. Penonton juga dong Mas. Curiga aku jangan-jangan dari filmmaker sendiri yang mengkategorikan itu. Kompetitor kali ya? Memang kayak udahlah biar festival aja gitu, mau masuk sini gitu kan, siapa tahu ya. Sini itu mana? Sini itu maksudnya industri gitu kan. Salah ya dia. Nggak tahu. Berarti festival itu nggak boleh ke industri begitu? Nggak gitu maksudnya. Bisa aja gitu kan masuk ke industri gitu. Cuma kan kita nggak tahu ini. Siapa tahu ya itu memang kategori yang muncul justru dari ruang teman-teman filmmaker sendiri, bukan dari penonton. Siapa tahu kan. Hati-hati loh. Bener Mas. Itu juga kan. Harus main aman ya. Selamatkan saya ya Allah. Harus main aman loh ya. Itu tuh argumen-argumen agak rada nggak clean sheet sebenarnya. Iya. Itu bahaya tuh. Itu agak rada blunder gitu tuh. Dipotong dikit masuk ini. Tapi dari sudut pandang Mas Kecap deh, ketika memerankan sebagai saudara dengan karakter seperti itu. Nah, yang kamu amini seperti apa? Dari observasimu nih. Tadi kan juga kata Mas Ulu, akhirnya punya bayangan. Nah, itu gimana? Kalau aku sih berharapnya karakterku ini bisa mewakili banyak orang. Jadi ya yang aku ambil referensinya untuk tokoh ini nggak cuma dari sutradara, jadi juga dari teman-teman komunitas, teman-teman yang mungkin masih magang. Jadi ya kayak ya kadang itu kita punya semangat tapi belum ada kesempatan. Oke. Nah, tapi dengan karakter sutradara yang muncul di film Cinema Black Magic ini kan pesan yang dibawakan tadi tentang idealisme dia yang kuat dan segala macamnya. Ini apakah yang mau disampaikan itu perkara kayak jangan seperti dia atau ikutilah dia atau mungkin kayak oh ini sampel yang mungkin bisa kamu jadikan pelajaran nih gitu. Nah, tapi apa gagasan yang ingin disampaikan ketika menciptakan karakter si saudara ini nih? Lebih ke sampling sih. Sampling ya. Salah contoh nih. Ya. Gini ya. Apa? Nah, yuk. Mungkin ini ya, Pit ya. Jadi sampling itu terjadi atas beberapa teman-teman sendiri atau banyak orang yang katanya terus kasus-kasus yang udah tersebar di lingkungan skena film gitu. Terlepas benar atau tidaknya dia seperti itu ya. Betul. Ya, berarti. Sehingga kan oh ya memang kondisinya seperti ini nih kan. Karakterku mencoba untuk oke, aku harus mewakili banyak orang di situ. Ya. Karena apa? Karena banyak
banyak masalah yang dia hadapi sebenarnya. Bukan cuma dari produsernya aja kan. Oh, oke, ya dari saudara juga akhirnya. Iya, Diri sendiri ya. diri sendiri. Terus nih kamu kalau memperhatikan itu sebenarnya dia notice akan adanya apa? Dimas Putih tadi. Iya, Ya nyebutnya sih kita nyebutnya publisher atau distributor lah, publisher lah ya kita nyebutnya. Yang orang Batak gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau notice ada publisher, tapi menurutku ya aku mau tetap ada koridorku aja lah sutradara. Aku pengennya bikin film, urusan distribusi kamu yang ngatur. Urusan duit yang cari kamu yang nyari. Ya, ngerti. Tapi pada akhirnya, nah ini teman-teman harus nonton ya film Cinema Black Magic. Pada akhirnya Nonton di mana emang? di YouTube. Di YouTube-nya siapa coba? YouTube-nya Onomastika Film. Onomastika Film. Channel Onomastika Film. Di bawah nanti dikasih, akan dimasukkan. Nggak boleh, nggak boleh dibantu ya. Dia riset nggak gitu loh? Nggak bisa ya kan? Gitu. Ya itu harus nonton ya guys ya. Karena sebenarnya ketika aku sendiri ya melihat setelah nonton itu, pembahasan yang ada dalam film itu pada akhirnya intinya tuh ada di endingnya banget gitu menurutku ya. Di ending filmnya banget yang membuat aku merasa kalau sebenarnya si saudara mau si produser ada kesamaan di antara mereka gitu sebenarnya kan. Bahwa ya masing-masing ya tadi kayak Mas Bobi bilang, intinya tuh sebenarnya kita pengen ada yang nonton, nggak mungkin nggak pengen ada yang nggak nonton sama sekali kan gitu. Intinya kan itu sebenarnya. Ya. Kalau bikin film akhirnya sia-sia nggak ada yang nonton ya disimpan di hard disk doang gitu. Buat apa kita bikin film gitu kan? Jadi filmmaker gitu. Apalagi kalau nggak buat film. Apalagi kalau nggak buat film tuh. Gimana? Kapan buat film lagi? Produser gimana? Saya nunggu lele panen. Nunggu lelenya panen. Tapi ada cara nggak Mas untuk akhirnya membentuk dari sudut pandang saudara tadi kan? Akhirnya kamu sendiri atau Mas Kecap mungkin atau Mas Kipli punya dari kalian sendiri sebenarnya ada nggak sih kayak cara tersendiri lah, treatment tersendiri untuk menarik penonton agar suka dengan caramu bersinema? Gitu. Iya. Dan entah dari ceritanya mungkin atau dari tawaran-tawaran yang dimiliki oleh filmnya. Ada ya, pasti ya karena kita kan sebenarnya gini, kita tuh ya kita sama-sama dari kuliah film gitu ya. Tentunya kita belajar banget formulasinya kayak gimana gitu, lalu kemudian cara kita mewujudkan film itu kan ya film kan sebagai wadah gitu ya. Gagasannya tuh kan kita tetap setiap orang pasti akan punya gagasan masing-masing beda. Cuma semuanya ketika kita belajar soal wadah kan belajar cara formulasinya kayak gimana juga. Dan tentunya itu sesuatu yang ya kita pedulikan otomatis gitu. Itu jadi tools juga ya. Tools juga gitu. Jadi ya kalau seandainya kayak model menit keberapa orang bakalan tahu cerita ini di mana dan bagaimana kemudian konfliknya, bagaimana resolusinya, itu semuanya juga kita tetap pakai lah kayak gitu. Dan ya tentunya kita juga sekarang kan ya penonton itu kan penonton yang memang udah tahu istilahnya pakemnya ya. Kalau film itu ya ada konflik, ada resolusi, ada setup gitu ya di awal gitu. Ya kita pakai juga sih pola-pola kayak gitu. Paling nggak biar orang akan notice juga, oh kalau seandainya film ini tuh seperti film yang biasa mereka tonton juga biasa umumnya kayak gitu. Ada kayak pikiran ini nggak Mas? Kayak filmku nih kayaknya aku lebih mengarahkan kepada teman-teman yang memang dia punya basic keilmuan film gitu, bukan ke orang yang awam misalkan. Atau ini lebih ke orang-orang yang nontonnya tuh akademisi misalkan. Ini pekerja film misalkan gitu. Atau mungkin segmen yang lebih luas lagi kayak skena musik malah mungkin kan gitu-gitu. Ada nggak sih arah kayak kamu tuh pengen bikin film yang segmentasinya ke sini nih kurang lebih? Iya, sebenarnya gini, pada saat ketika aku bikin naskah ini, kalau bilang ini segmennya kemana dan ini untuk siapa, sebenarnya tuh enggak ya. Ya seperti biasanya lah ya, kayak gitu kan. Ya udahlah gitu, lempar aja nih gitu kan. Gini, ceritanya kan sebenarnya gini, aku tuh membayangkan bahwa dalam sebuah desa ini kan kita bikin aku ceritakan deh latar belakang gagasannya tuh kayak gini.
aku tuh membayangkan bahwa dalam sebuah desa itu ekosistem perfilmannya tuh udah tumbuh gitu kan. Jadi di sebuah desa ekosistemnya udah tumbuh, ada banyak PH di sana gitu, dan mereka tuh setiap PH di desa itu tuh bakalan punya ruang untuk memutarkan film mereka dan menghasilkan keuntungan. Jadi aku bayanginnya kalau dalam satu desa berarti kan ada beberapa RT kan umumnya. Nah setiap RT ini dibikin ada bioskopnya kayak gitu. Makanya kita juga bikin, kalau saya di settingnya bioskop itu kan bioskop RT 007 kayak gitu. Jadi kita tuh memang bayangannya adalah kalau saja kita bikin situasi Indonesia yang besar ini gitu, aku bayangin lewat kecil lewat desa. Kenapa ada dialognya sutradara ke produser? Cobalah minta ke kepala desa, kan mungkin dia punya kebijakan. Nah, jadi kayak semuanya ekosistemnya tuh udah tumbuh gitu loh. Aku bayanginnya tuh kayak gitu. Jadi pada saat ketika cerita ini didesain, itu memang mikrokosmos itu dalam arti sebenarnya gitu. Mikrokosmos yang dibuat sama sutradara dan produser itu pada dasarnya mikrokosmos dari skena film Indonesia itu sendiri. Kayak gitu ceritanya. Berarti jadi kayak ini sampel kalau di ruang kecilnya itu kayak gini gitu ya. Kayak gitu. Membicarakan sesuatu yang besar sebenarnya. Iya. Berat kan? Berat sebenarnya. Nggak bisa, memang nggak ke situ ya ternyata ya. Ternyata berat, emang berat ternyata. Emang berat. Gitu sih. Nah soal pilihan bentuknya apakah orang bakalan suka apa enggak. Nah akhirnya kita pilih kayaknya biar ini lebih ringan, biar nggak jadi berat seperti yang Kecap bilang. Makanya pilihlah komedi, aku milihnya komedi. Kayak gitu. Kalau dibikin serius bisa aja sebenarnya film ini jadi serius. Cuma Kapan Mas? Agustus. Oke. September. Nah, kalau yang film serius bisa tuh. Bisa lah. Eksplorasinya kan akhirnya pakai aktor yang komedi biasanya nih. Mereka tantangannya akhirnya untuk serius gitu kan. Iya itu bisa. Iya. Gitu enggak? Gitu kan caranya? Masuk. Mas Ed, makasih. Satu mau kelihatan. Oh iya, satu dulu. Nah, ngomongin tadi perkara akhirnya bentuk-bentuknya gitu. Mas lo ada rencana untuk mengeksplor ruang-ruang bentuk-bentuk yang lain nggak? Genre-genre yang lain misalkan kayak tadi kan udah dari drama ke komedi nih, apakah ada rencana ke horor nanti gitu? Iya, yang ini kan nyerempet-nyerempet udah. Udah mulai nyentuh di ilmu hitam nih kan. Nah. Tergantung kebutuhan ya Mas ya. Tergantung kebutuhan. Tergantung siapa gitu ya. Kayak model aku kemarin habis syuting film panjang itu aku mulai nulis lagi untuk film. Ya kebetulan ada teman juga nawarin terus, kamu mau bikin film nggak gitu? Apa namanya? Ya aku mau lah gitu. Tapi ini buat bioskop. Oh iya aku mau dong. Siapa yang nggak mau lah? Siapa yang nggak mau gitu tuh. Tapi ini ada tentunya keinginannya seperti ini dari Jakarta gitu. Kamu gimana? Oh iya. Oke gitu kan. Aku akan coba gitu. Aku nulis gitu. Nah, kadang biasanya ketika aku bilang oke kayak gitu tuh karena aku udah bisa. Sebelumnya kadang aku mencoba dulu. Aku kayak model sebenarnya dari zaman dulu aku bikin kayak model onomastika aja gitu ya, film pendek. Aku kadang memetakan dulu kemampuanku tuh sejauh mana gitu, dan juga aku melihat SDM-ku yang ada di sana. Jadi pada saat ketika aku sebelum bikin film onomastika, contoh aku di Kutai gitu kan, itu kan SDM-nya tuh belum tumbuh lah ya di sana. Jadi sangat kita tuh modelnya gerilyawan banget gitu, grassroots gitu, anak-anak yang lapangan dan indie gitu, yang semuanya tuh serba lokasinya masih gampang-gampang Mas ya. Gampang lah gitu. Masih gampang Mas ya. Nah, pada saat aku mau buat film itu pun yang katakanlah film pendek tapi pengen tak seriusin, aku coba dulu gitu. Aku biasanya nyoba dulu. Jadi aku bikin trial error tuh 2 film pendek, durasinya 2 menitan. Nah, dari 2 menit ini pendek banget ini aku akan tahu SDM yang ada di sana tuh kemampuannya segini, dan aku akan coba ngikutin apa yang mungkin aku bisa lakukan di sana. Jadi artinya kalaupun aku sekarang mengiyakan untuk bikin film panjang, ya aku paling nggak harus mencoba melakukan itu sebelumnya. Jadi kalau aku mengiyakan juga aku udah pernah melakukan itu di film yang lebih pendek mungkin dibanding seperti yang mereka ekspektasikan. Bisa karena terbiasa. Benar.